Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba memberikan paparan tentang perundingan bipartit yang mungkin berguna untuk kawan-kawan serikat pekerja atau serikat buruh atau para pekerja atau buruh yang akan melakukan perundingan bipartit dengan pengusaha atau perusahaan. Langsung saja di sini saya sampaikan bahwasanya perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam satu perusahaan. Lalu apa itu perselisihan hubungan industrial? Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau seluruh buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Perlu diingat pada kawan-kawan semua bahwasanya setiap perselisihan hubungan industrial itu wajib dilakukan perundingan penyelesaian perselisihan secara bipartit terlebih dahulu sebelum diselesaikan melalui mediasi atau konsiliasi maupun arbitrase. Jadi sebelum kita menyelesaikan satu perselisihan melalui mediasi atau konsiliasi atau bipartit, maka wajib terlebih dahulu dilakukan perundingan bipartit. Dalam melakukan perundingan bipartit, maka para pihak wajib memiliki itikat baik, bersikap santun dan tidak anarkis, serta mentaati tata tertib perundingan yang telah disepakati. Jadi ini harus ada dalam diri para pihak. Selanjutnya, dalam hal satu pihak telah meminta dilakukan perundingan secara tertulis 2 kali berturut-turut dan pihak lainnya menolak atau tidak menanggapi melakukan perundingan, maka perselisihan dapat dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti-bukti permintaan perundingan bipartit. Jadi di dalam peraturan perundang-undangan, terutama di undang-undang tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, itu jangka waktu perundingan bipartit itu diatur 30 hari. Namun tanpa harus menunggu 30 hari juga dapat dilakukan pencatatan perselisihan ke Dinas Tenaga Kerja setempat apabila setelah 2 kali berturut-turut kita mengajukan permohonan atau permintaan bipartit namun tidak ditanggapi oleh salah satu pihak. Nah, di dalam perundingan bipartit kita perlu memperhatikan hal-hal penting sebelum
sebelum perundingan, pada saat perundingan, dan setelah perundingan. Tahapan-tahapan pada saat sebelum perundingan itu sebagai berikut, yaitu di tahap sebelum perundingan itu kita perlu mempersiapkan tim perunding. Ini jika diperlukan, artinya tidak wajib melakukan tim perunding, bisa saja langsung dari pekerja atau buruh tersebut atau dari pengurus serikat pekerja serikat buruh tersebut. Jadi tidak wajib untuk membuat tim perunding. Selanjutnya kita harus mempersiapkan bahan atau materi dari permasalahan yang akan dirundingkan, agar pada saat perundingan apa yang kita sampaikan memiliki dasar hukum yang jelas. Selanjutnya yang ketiga adalah kita harus mempersiapkan surat kuasa dari anggota kepada pengurus serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan. Jadi untuk tujuan agar pengurus serikat pekerja serikat buruh memiliki legal standing untuk mewakili anggotanya, tetap harus disiapkan surat kuasa kepada pengurus serikat pekerja serikat buruh. Selanjutnya pengurus serikat buruh mengajukan permintaan perundingan bipartit kepada perusahaan. Nah, ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, apabila 2 kali telah diajukan permintaan perundingan pada perusahaan namun tidak ditanggapin atau ditolak, maka tanpa harus menunggu 30 hari maka dapat dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Selanjutnya adalah di tahap sebelum perundingan kita itu harus mempersiapkan formulir daftar hadir. Tujuannya apa? Agar pada saat perundingan nantinya kita cukup mengisi saja formulir tersebut dan menandatanganinya. Jadi tidak menunggu atau tidak memakan waktu lama hanya untuk formulir saja. Nah, ini juga penting ini, formulir daftar hadir. Selanjutnya adalah mempersiapkan formulir untuk risalah perundingan. Nah, ini supaya kita tidak disulitkan lagi pada saat perundingan untuk membuat kerangka dari risalah perundingan tersebut. Terakhir, mempersiapkan draft tata tertib secara tertulis dan jadwal perundingan untuk disepakatin sebelum perundingan dimulai. Ini jika diperlukan. Jadi sebenarnya tidak menjadi terlalu penting tata tertib ini, tetapi tidak ada salahnya juga agar kita mempersiapkannya terlebih dahulu, draftnya ya. Selanjutnya pada tahap saat perundingan. Nah, pada saat perundingan bipartit, yang pertama kita memastikan terlebih dahulu pihak pengusaha atau manajemen perusahaan dan atau yang diberi mandat dapat menangani penyelesaian perselisihan secara langsung. Mengapa kita perlu memastikan ini? Agar apa yang kita rundingkan ini benar-benar dapat diakui secara hukum ya, Jadi apakah perwakilan dari perusahaan itu memiliki legal standing atau tidak? Jadi kalau seumpamanya dia berdasarkan mandat atau dari manajemen perusahaan, harus ada semacam surat kuasa dari direksi, karena kalau dia itu PT. Nah, kalau PT itu
penanggung jawab atau yang berhak mewakili perusahaan di dalam atau di luar pengadilan itu adalah direksi. Jadi harus diupayakan bahwasanya ada surat kuasa dari direksi kepada manajemen perusahaan atau yang diberi mandat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Jadi supaya perundingan yang kita laksanakan juga tidak sia-sia di kemudian hari. Yang kedua, perlu diperhatikan adalah apabila perundingan dilakukan pada hari atau jam kerja, maka agar dibuatkan dan ditandatangankan kepada pengusaha yang hadir atau perwakilannya itu izin meninggalkan pekerjaan kepada tim perunding. Ini tim perunding atau siapa yang akan berunding dari pihak pekerja atau serikat pekerja buruh yang hadir dalam perundingan tersebut. Tujuannya apa? Ini kaitan dengan jangan sampai nanti ada kecolongan seolah-olah kawan-kawan yang berunding itu meninggalkan pekerjaan atau tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Jadi upayakan pada saat apabila perundingan itu di jam kerja agar dibuatkan dulu persetujuan atau kesepakatan nantinya bahwasanya si pekerja ini dapat meninggalkan pekerjaan supaya tidak ada ancaman sanksi, surat peringatan atau upah tidak dibayar atau bahkan bisa sampai PHK kalau dijadikan dalil si pekerja meninggalkan pekerjaan yang diwajibkan sebelumnya. Maka wajib diantisipasi terlebih dahulu di sini. Yang ketiga, ini agar dipastikan daftar hadir yang telah dibuat ini ditandatangani oleh para pihak, baik kita sendiri maupun pihak pengusaha. Ini agar ditandatangani terlebih dahulu sebelum perundingan dimulai. Yang keempat, itu kedua belah pihak menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan. Jadi di sini para pihak, dalam hal ini pekerja atau buruh atau serikat pekerja buruh ini menyampaikan apa-apa yang menjadi pokok permasalahan dari yang akan dibahas di dalam perundingan bipartit ini. Dan agar disarankan juga pada saat perundingan ini fokus kepada pokok-pokok permasalahan saja, tidak melebar kemana-mana. Jadi apa yang sudah disepakatin sebelumnya itu yang harusnya dibahas. Contohnya apabila masalah upah, maka cukuplah bahas masalah upah. Jangan dibahas masalah keluhan pribadi atau segala macam, itu dikesampingkan dulu. Jadi selesaikan dulu semua pokok permasalahan. Apabila telah selesai baru bicara yang lain hal. Nah, ini tadi kaitan soal yang nomor 5 ini menyusun dan menyetujui tata tertib secara tertulis dan jadwal perundingan yang disepakati. Nah, ini kaitannya kalau seumpamanya disepakatin perundingan itu lebih dari satu kali, maka ya perlu dibuatkan juga tata tertibnya yang sebagaimana yang sebelumnya disampaikan. Kita udah siapin draftnya gitu. Kalau udah ada draftnya kita tinggal usulkan, kalau memang disepakatin ya sudah kita tanda tangani bersama. Yang keenam, dalam tata tertib para pihak dapat menyepakati bahwa selama perundingan dilakukan kedua belah pihak tetap melakukan kewajiban sebagaimana mestinya. Oke, lanjut. Yang ketujuh, para pihak melakukan perundingan sesuai tata tertib dan jadwal yang telah disepakati. Nah, ini juga gunanya kalau umpamanya perundingannya itu lebih dari satu kali, mungkin perlu disepakatin nih jadwal perundingannya kapan saja. Yang kedelapan, dalam hal
salah satu pihak tidak bersedia melakukan perundingan, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota setempat, kabupaten kota tempat pekerja atau buruh bekerja walaupun belum mencapai 30 hari. Nah, jadi kalau seumpamanya ini kita sudah berunding, sudah dilakukan perundingan ya, namun di dalam perundingan itu deadlock artinya dan disepakatin bahwasanya atau salah satu pihak itu tidak lagi mau melanjutkan perundingan. Jadi tanpa harus menunggu 30 hari, kalau memang salah satu pihak tidak lagi mau melakukan perundingan, maka para pihak atau salah satunya bisa mencatatkannya ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Jadi tidak harus menunggu 30 hari ya. Selanjutnya setelah 30 hari. Jadi tadi setelah jadi di angka 8 tadi kan pembahasan sebelum 30 hari dan satu pihak tidak lagi menerima atau tidak mau lagi melanjutkan perundingan. Nah, di angka 9 ini adalah setelah mencapai 30 hari. Ya, setelah mencapai 30 hari, apakah apabila setelah mencapai 30 hari perundingan masih dapat dilanjutkan sepanjang disepakati oleh para pihak. Artinya tidak juga menutup kemungkinan lebih dari 30 hari perundingan itu, dengan catatan disepakatin dulu oleh para pihak, baik pekerja atau buruh atau serikat pekerja buruh dengan pengusaha. Artinya tidak konkretnya adalah 30 hari juga boleh, lebih dari 30 hari juga boleh, dengan catatan disepakati oleh para pihak. Yang ke-10, setiap tahap perundingan harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak, dan apabila salah satu pihak tidak bersedia menandatangani, maka hal ketidaksediaan itu dicatat dalam risalah dimaksud. Nah, di sini harus diingat bahwasanya setiap perundingan itu wajib dibuatkan risalahnya. Persoalan salah satu pihak itu tidak mau menandatangani itu tidak menjadi hal yang penting, karena cukup dibuat saja catatan di situ bahwasanya pihak yang tidak bersedia itu bahwasanya dia tidak bersedia menandatangani risalah itu. Yang ke-11 ini adalah hasil perundingan dibuat dalam bentuk risalah akhir sekurang-kurangnya memuat. Jadi maaf. Jadi poin-poin ini harus ada di dalam risalah perundingan yang dibuat. Apa itu? Yang pertama adalah nama lengkap dan alamat para pihak, lalu tempat dan tanggal perundingan, lalu pokok masalah dan objek yang diperselisihkan, pendapat para pihak, kesimpulan atau hasil perundingan, tanggal dan tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan. Jadi poin-poin ini harus ada di dalam risalah perundingan. Yang ke-12, rancangan risalah akhir dibuat oleh pengusaha dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak bila mana pihak lain tidak bersedia menandatangani. Nah, ini sebenarnya tidak menjadi wajib hanya bagi pengusaha ya yang untuk membuatkan risalahnya. Jadi pekerja atau buruh atau pengurus serikat pekerja serikat buruh harus kreatif juga untuk mempersiapkan risalah perundingannya untuk mengantisipasi apabila pengusaha tidak bersedia membuatnya. Jadi enggak harus melulu pengusahanya, jadi si para pihak pekerja buruh atau serikat pekerja atau serikat buruhnya juga harus mempersiapkan untuk risalah akhirnya ya. Nah, selanjutnya di tahap setelah
perundingan. Tahap setelah selesai perundingan ini terbagi dua, ya. Yang pertama itu apabila terdapat kesepakatan, yang kedua apabila tidak ada kesepakatan. Yang pertama, dalam hal pihak mencapai kesepakatan, maka dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para perunding dan didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial. Di Pengadilan Negeri Wilayah para pihak mengadakan perjanjian bersama. Nah, kalau seumpamanya ada kesepakatan, maka dibuatlah perjanjian bersamanya. Nah, setelah dibuat perjanjian bersama, ditandatangani semuanya, itu wajib lagi didaftarkan ke PHI. Tujuannya apa? Agar perjanjian bersama ini memiliki semacam memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pengadilan. Jadi kalau seumpamanya salah satu pihak tidak melaksanakan sesuai dengan perjanjian itu, maka nantinya bisa dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Jadi harus ingat, apabila bukan hanya berhenti di perjanjian bersama, setelah perjanjian bersama ditandatangani tetap harus didaftarkan lagi ke PHI. Nah, apabila perundingan gagal, bagaimana kalau umpamanya gagal? Nah, kalau seumpamanya gagal, ya salah satu pihak atau kedua belah pihak itu dapat langsung mencatatkan penyelesaiannya ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota tempat pekerja atau buruh bekerja, dengan melampirkan bukti-bukti bahwa upaya penyelesaian perundingan bipartit telah dilakukan. Bukti-buktinya itu apa? Yaitu tadi daftar hadir, risalah itu yang dibuat walaupun tidak ditandatangani oleh pengusaha, seumpamanya tidak bersedia menandatangani, tapi makanya tadi di awal harus siapkan dulu daftar hadir. Nah, daftar hadir itu sebenarnya bukti permulaan awalnya bahwasanya telah ada upaya bipartit. Atau kalau seumpamanya tadi kita sudah mengajukan 2 kali permintaan perundingan tetapi juga tidak ada tanggapan, maka dua surat yang telah dibuat itu juga menjadi satu bukti bahwasanya perundingan telah gagal, walaupun belum ada perundingannya, karena kita sudah minta tapi tidak ditanggapinya, sama dengan gagal perundingan. Nah, ini adalah selanjutnya, ini adalah dasar hukum tentang bipartit, yaitu ada di Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Lalu ada juga di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selanjutnya di Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya ada di Permenaker RI nomor per 31 garing Men garing 12 Romawi garing 2008 tentang pedoman penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit. Nah, ini adalah contoh kesepakatan atau persetujuan pengusaha kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan tugas serikat pekerja serikat buruh di dalam jam kerja. Nah, jadi dalam di sini ini mungkin bisa dipakai agar ditandatangani lah sebelum perundingan. Kan siapa tahu ya, tim perunding atau yang sedang berunding ini harusnya kerja tapi malah ikut perundingan ini. Perundingan ini kan termasuk dari tugas serikat pekerja serikat buruh. Jadi bisa digunakan ini untuk sebagai contoh atau acuan. Ya, di sini ada pihak pengusaha, ini nama pekerja yang bekerja pada yang berunding pada jam kerja itu. Nah, ini dengan ini pihak satu sepakat dan atau memberi persetujuan kepada pihak kedua untuk melaksanakan tugas. Nah, tugas di sini cukup sebutkan tugas dari serikat apa. Jadi cukup sebutkan nama serikat pekerja serikat buruhnya.
Untuk jangka waktu ya ini hari tanggal atau bulan, jam, sampai dengan hari tanggal bulan atau jam, jadi supaya jelas ya. Kalau seumpamanya dibutuhkan setiap perundingan ini tanda tangani, nggak ada salahnya ini di print, mungkin satu hari itu aja dikasih dulu ya, besok ditandatangankan lagi ya. Ini contoh untuk pekerja yang melaksanakan tugas serikat pekerja di dalam jam kerja atau di waktu kerja. Nah, ini contoh permintaan perundingan bipartit ya, permintaan bipartit. Ini adalah contoh permintaan perundingan bipartit, yaitu ini sehubungan dengan adanya permasalahan yang perlu dirundingkan secara bipartit, maka kami mengajukan untuk melakukan musyawarah. Nah, ini hari ini usulkan aja, diusulkan ini bisa 1 minggu sebelum atau 3 hari ya, paling wajar ya 3 hari sebelum lah kalau menurut saya, untuk menyelesaikan masalah sebagai berikut. Nah, ini masalah-masalahnya itu di sini, artinya ini juga diinventarisir lah di sini, masalahnya apa, sebutkan ya. Atas perhatian dan kesediaan diucapkan terima kasih. Nah, ini contoh permintaan perundingan bipartit yang bisa digunakan. Kalau ini berdasarkan peraturan tadi ya, tentang pedoman penyelesaian melalui bipartit, ini ada di lampiran keputusan itu. Ini juga ada di lampiran keputusan itu contoh daftar hadir. Nah, ini contoh daftar hadir. Ini hari kapan perundingan, hari tanggal kapan perundingan, ini tempat di mana perundingnya. Masalah ini ya, permasalahan apa? Perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK atau apa, ini dicantumkan uraian singkatnya. Nah, ini nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nama dan seterusnya. Nah, ini contoh risalah perundingan bipartit ya, judulnya ini risalah perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit. Nama perusahaan, sebutkan nama perusahaannya, alamatnya di mana, nama pekerja atau nama buruh, serikat pekerja, serikat buruh. Nah, kalau seumpamanya ini pekerja ya hilangkan aja ini, nah, serikat pekerja, serikat buruhnya, jadi cantumkan di sini nama pekerjanya langsung. Sebaliknya kalau seumpamanya ini adalah serikat pekerja, serikat buruh, ya dihilangkan aja nama serikat pekerja, serikat buruh. Dihilangkan nama pekerja buruhnya, ya cukup buat nama serikat pekerja, serikat buruh. Nah, di sini sebutkanlah namanya, alamatnya di mana, tempat dan tanggal perundingan. Nah, ini cantumkan tempat dan tanggal perundingannya di mana. Nah, pokok masalah atau alasan perselisihan. Nah, di sini dikasih uraian. Nah, ini sebenarnya bisa nggak mesti harus satu garis ini kan hanya contoh. Jadi kalau seumpamanya panjang pokok masalah atau alasan perselisihannya, nah itu bisa dilebarkan atau ditambahin barisnya. Pendapat serikat pekerja, serikat buruh. Nah, ini pendapat pekerja atau buruh, serikat pekerja, serikat buruh, ini balik lagi bisa dihilangkan yang mana yang berunding, apakah pekerja atau buruhnya langsung atau serikat pekerja, serikat buruhnya. Lalu di sini diberikan uraian apa pendapat dari pekerja atau buruh atau serikat pekerja seburuh tentang masalah itu. Jadi dikasih uraian singkat, nggak usah panjang, nggak perlu juga terlalu panjang sebenarnya, tetapi tetap bisa di sepanjang bisa diuraikan. Nanti bisa juga dilebarkan ini ke bawah. Sama halnya dengan pendapat pengusaha. Pendapat pengusaha ini juga mungkin bisa dilebarkan atau dilanjutkan ke baris yang di bawahnya. Nah, di kesimpulan ini adalah yang penting, kesimpulan atau hasil perundingan, yang yaitu di kesimpulan atau hasil perundingan dicantumkan apakah dilanjutkan perundingan pada tanggal, diatur lagi perundingan berikutnya atau bagaimana. Tetapi yang paling penting adalah pada saat kalau seumpamanya gagal, maka disampaikan aja, dibuat saja di situ kesimpulannya adalah perundingan gagal, tidak mendapatkan kesepakatan dan akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu ke
tripartit. Artinya itu harus tegas disebutkan gagal atau tidak gagal, atau dilanjutkan lagi perundingannya kapan. Jadi ini harus kesimpulannya harus tegas ya. Kesimpulannya jangan mengambang apakah mau berunding kembali pada tanggal kapan. Yang kedua, apakah perundingan tersebut gagal. Yang ketiga, perundingan pada hari ini gagal dan tidak akan ada perundingan selanjutnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, perundingan tercapai kesepakatan seumpamanya. Itu harus jelas kesepakatannya apa. Tercapai kesepakatan yaitu titik 2 seumpamanya, itu sebutinlah di sini. Nah, lanjut setelah risalah ini dipersiapkan, maka kalau seumpamanya ada kesepakatan, maka dibuatlah kesepakatan seperti ini. Contoh perjanjian bersama, jadi namanya PB, perjanjian bersama. Nah, ini pada hari, tanggal dan seterusnya, nama, jabatan perusahaan, selanjutnya sebut pihak pertama, nama, jabatan, selanjutnya pihak ini balik lagi tadi kalau umpamanya pekerja buruh atau serikat pekerja serikat buruh. Ini tetap cantumkan ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat 1, antara pihak pertama dan pihak kedua telah mengadakan perundingan secara bipartit dan telah tercapai kesepakatan sebagai berikut. Nah, ini dicantumkan apa-apa saja yang menjadi kesepakatan. Nah, ini juga tetap dicantumkan kesepakatan yang merupakan perjanjian bersama yang berlaku sejak ditandatangani dan tanda tangan di atas materai cukup, materai 10.000 ya. Demikian perjanjian bersama ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang didasari itikat baik. Nah, ini para pihak agar menandatangani. Nah, ini pada saat apabila gagal di dalam perundingan bipartit ini adalah contoh permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota setempat. Ya. Jadi ini bisa dipakai draftnya karena ini juga memakai draft yang telah diatur oleh peraturan menteri atau keputusan menteri. Dengan hormat, setelah dilakukan upaya secara maksimal untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara ini nama perusahaannya apa, jenis usahanya apa, alamatnya di mana, dengan pekerja atau serikat buruh. Nah, ini balik lagi apabila ada pekerja atau buruhnya, alamat dengan duduk permasalahan sebagai berikut. Nah, ini sama juga pokok permasalahannya aja cantumkan. Ya, ini tetap ditulis. Permasalahan di atas telah dirundingkan secara bipartit namun tidak menghasilkan kesepakatan, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat 1, dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk mencatat dan membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dimaksud. Risalah perundingan terlampir. Nah, ini lampirkan risalah perundingan bipartit walaupun kalau seumpamanya tidak ditandatangani oleh para pihak. Selain itu apalagi? Selain itu permintaan bipartitmu itu juga dilampirkan saja. Kalau seumpamanya ada risalah bipartit gagal, nah itu pasti ada permohonannya dulu itu. Nah, permohonannya itu lampirkan, risalahnya lampirkan, daftar hadirnya lampirkan. Nah, bagaimana kalau seumpamanya nggak pernah ada perundingan? Kalau nggak pernah ada perundingan berarti ada dua buah surat permintaan perundingan. Nah, itu aja dilampirkan. Nah, itu bisa jadi bukti bahwasanya telah diadakan upaya bipartit. Ya. Oke, baik, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk berkenaan dengan perundingan bipartit yang mungkin bermanfaat bagi kalangan kaum buruh, kaum pekerja, atau kawan-kawan serikat pekerja, serikat buruh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.